so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Where that thing, bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45 scope attached like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Putri MTS Matlaul Anwar Cinta Mulia. Kami di sini akan menjelaskan tentang sejarah singkat Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu tokoh Wali Songo yang dilahirkan kira-kira pada abad 15. Nama aslinya ialah Raden Umar Said atau dikenal dengan sebutan Raden Said. Bergelar Sunan Muria karena dimakamkan di dataran tinggi, Muria, Jawa Tengah. Ia putra Dewi Saroh, adik kandung Sunan Giri, sekaligus anak Syekh Maulana Ishaq. Dengan Sunan Kalijaga, nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Untuk mempertahankan kesenian daerah seperti gamelan dan wayang, Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang Jawa Macapat yang berisi tentang ajaran Islam. Sunan Muria seringkali dijadikan pula sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak pada tahun 1518 sampai 1530. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang bisa menyelesaikan masalah yang rumit sekalipun. Salah satu kisah perwayangan yang sering digunakan oleh Sunan Muria dalam dakwah adalah Topo Ngeli, yang berarti menghanyutkan diri di masyarakat. Sunan Muria memiliki istri bernama Dewi Sujina, anak dari Sunan Ngudung. Hasil dari pernikahannya, Sunan Muria dan istrinya memiliki anak bernama Pangeran Santri, yang nantinya dijuluki sebagai Sunan Ngadilangu. Sunan Muria diperkirakan meninggal pada tahun 1551 dan dimakamkan di tanah kelahirannya. Sekarang kita beralih ke Monumen Pancasila. Jakarta, Monumen Pancasila Sakti menjadi satu tempat yang dibangun untuk mengenang peristiwa Gerakan 30 September G30 XPKI sebagai bentuk pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Faktor Monumen Pancasila Sakti digagas Presiden Soeharto. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Pembangunan Monumen Pancasila ini dimulai pada Agustus 1967 dan diresmikan pada 1 Oktober 1973 oleh Presiden Soeharto. Terdapat sumur tua di area Monumen Pancasila Sakti. Terdapat satu sumur tua yang menyimpan sejarah kelam bangsa Indonesia. Dalam sumur ini ditemukan jenazah 7 pahlawan revolusi, yakni petinggi-petinggi TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965. Sumur tua dengan kedalaman 75 cm dan memiliki kedalaman 12 meter ini menjadi saksi gugurnya pahlawan revolusi. Dikutip dari buku Mengenal Lebih Dekat Bangunan Sejarah Indonesia oleh Nunung Murzuki, ada tujuan pahlawan yang gugur dalam peristiwa 30 SPKI PKI. Tujuan pahlawan tersebut yaitu Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani, 2. Maijen TNI R. Suprapto, 3. Maijen TNI MT Haryono, 4. Maijen TNI Siswondo Pratman, 3. Brigjen TNI di Majapahit, 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswomi Harjo, 7. Letu Pierre Tenjichen. Lokasi Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti berada di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur, Jakarta. Lebih tepatnya alamat Monumen G30 SPKI adalah Jalan Raya Pondok Gede, RT 1 RW 2, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Menjadi wasiat pendidikan
sejarah, setiap tanggal 11 Oktober digelar momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Di lokasi monumen ini pula digelar upacara Hari Kesaktian Pancasila tingkat pusat. Di area Monumen Pancasila Sakti juga terdapat beberapa mobil kuno milik pemerintahan Indonesia yang digunakan di masa lalu. Di sini juga dapat menjadi tempat wasiat pendidikan sejarah. Monumen Pancasila Sakti dibuka untuk umum mulai Senin hingga hari Sabtu. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.